Okay, good morning, Mr. Yuza. Thank you for this opportunity to introduce myself. My name is Vio Salman Kafian, but you can call me Vio. I'm 20 years old and I'm a fresh graduate from Telkom University, majoring in Information Systems. I'm genuinely excited to be discussing this developer role with you today, specifically in front-end developer. Okay, let me start with where my interest began. So my passion for technology wasn't something that started at university. It was built on a strong foundation I got at SMK 64 Jakarta, where I dived deep into, we can call it, software engineering. There, I learned the entire process of building a website, from designing the databases and creating mockups to developing a fully functional or website for products for users. And I even got my first taste of working with APIs back then. And yeah, that's where I truly learned to think like a problem solver and understood what it takes to build a website from the scratch. In the end, I found my field where I could really feel satisfied. I get the most satisfaction from building the interactive part of a website, or we can just say the front of the website. I'm fascinated by how it looks and how can we make it intuitive and easy for users to interact with. And from that, I started learning front-end development by mastering CSS, Flexbox, Grid, Bootstraps, and Tailwind. Also, most importantly, JavaScript, including the modern JavaScript I've learned over the past 2 years, such as React.js and also Vue JavaScripts. Now, talking about what I can bring to the team, or simply my strengths. So, I've done a lot of self-reflection on my strengths, and I believe that I have some practical qualities that are really valuable into this development environment. First, I'm good at adapting and proactive in using modern tools, including AI. Okay, my approach to technology is very practical. I'm not someone who gets stuck in the old ways. I understand that tools like AI assistant can really speed up our work, like by writing a start code or helping us think of different ways to solve a problem. But yeah, I never treat an AI as my replacement for my own brain, because I always check, monitor, and fix the code. So what I mean is, the main value I bring is speed and efficiency, but I combine that with my own skills to make sure that the final result is correct and secure, also fits what the business needs. Okay, the second, I'm very meticulous with the time management and deadlines. I'm not someone who works right up to the last minute, because I have a habit of carefully blocking my time and aiming to complete my tasks at least a day or 2 days before the official deadlines. This personal buffer, or I will say a gap between that, is really important for me, because I use that extra time to do a full check or test everything properly and make the final improvements. By this way, I can be sure that what I hand isn't just done on time, but also polished, and you can depend on it. Okay, talking about my disadvantages. So, I used to struggle with my perfectionism. I mean. And yeah, I will sometimes get caught up in perfecting small details that did not significantly impact the final user experience. However, I've gained more experience through projects and internships. I've learned a crucial skill, and I know that it is separating my approach to professional work from personal work. So in a professional setting, I've trained myself to prioritize what matters most, such as the deadlines, the client's expectations, and the project's core goals. I focus on my energy on about the excellent things and within the project scope, rather than getting stuck on unnecessary perfections. But yeah, on the other hand, for my personal projects, I actually use that perfectionist side of me, that where I can freely explore new things, try out different technologies, and really focus on the small details without worrying about time. And yeah, it keeps my work project efficient and on schedule, because yeah, still letting me follow my passion for learning and creating quality work in my free time. Okay, another habit I've been trying to improve, that I used to be too independent. I always push myself to solve every problem on my own, and felt uncomfortable asking for help from the others. And yeah, the problem was this sometimes causing issues, like tasks taking longer than they should, and missing the actual goals because I was too late to submit the project, or even going the wrong direction with my solution, or I will say
out of scope. But this completely changed when I did internship at Pruri, because our team had 10 developers and we really had to work together. We had a system where we could pass the tickets to each other when someone's stuck or too busy, and that experience really opened my eyes and learned that asking for help isn't a bad thing, but it's actually a smart way to make sure that the team can finish projects well and on time. Also, avoid the unnecessary delays. Okay, that's a brief introduction about me, I think, Mr. Riza. I'm really excited to be about this opportunity to join with this team, and I'm ready to answer any questions you may have. Oke, jadi proyek perpustakaan sekolah, saya pernah ada bergabung di proyek perpustakaan sekolah sebagai full stack menggunakan tech stack, yaitu PHP native, lalu Bootstrap, dan JavaScript vanilla. Jadi di situ saya buat sistem perpustakaan sekolah di mana ada sistem untuk mahasiswa itu dia bisa melihat buku yang tersedia di perpustakaan gitu. Jadi kalau minjem nggak usah datang lagi secara offline dan boros waktu gitu. Dan sistem stoknya juga real time gitu di sistem website tersebut gitu. Nah di situ ya siswa bisa minjem buku dan nanti tanggal in dan outnya itu akan tercatat secara otomatis oleh sistem sesuai dengan yang diinput oleh pustakawannya gitu. Jadi dengan ini kan lebih efisien juga gitu, dan ada sistem kondisionalnya di mana apakah siswa ini telat atau enggak untuk ngembaliin bukunya. Jadi nanti sistemnya akan catat dan ada catatan historisnya kalau siswa ini kena denda sekian karena telat mengembalikan sebuah bukunya. Dan ya nanti ada dashboard juga dan ada catatan historial secara lengkap gitu by pustakawan yang bisa dilihat pustakawan. Dan ada juga namanya proyek digitalisasi proses sekolah atau kita sebutnya e-school di sana di SMK 65 Jakarta. Saya bertanggung jawab sebagai front end. Saya menggunakan CSS framework namanya Bootstrap dan sebagainya. Jadi di situ yang perpustakaan tadi tuh digabung menjadi e-school ini jadi satu portal gitu. Dan di e-school ini dia menyediakan banyak macam. Tadi ada perpustakaan, ada sistem kuis yang kita biasa kenal seperti save exam browser. Jadi kita impersonate gitu sistemnya. Terus ada kita revamp landing page sekolah gitu. Terus juga ada project Telits yang saya sempat kerjakan di kampus selama di kuliah di Telkom University. Saya bertugas sebagai front end. Saya menggunakan Laravel dan untuk framework CSS-nya itu Tailwind CSS. Jadi di situ ada studi kasus di mana di Telkom University di kampus B itu kantinnya kecil dan sumpek. Jadi kita gimana caranya untuk solve the problem, like kita harus pecahin masalahnya biar nggak sumpek gitu. Jadi kita bikin GoFood dalam skala kampus, skala kecil, yaitu Telkom kampus B namanya Telits. Jadi mahasiswa bisa lihat stok makanannya, ketersediaan makanannya, dan by admin juga, by sellernya ya, dia bisa ngelihat stok mana atau produk mana yang sering laku terjual gitu. Jadi untuk catatan historical dan ya untuk mungkin bagus untuk dia gitu. Mungkin bulan depan kita bakal banyak kita stok di sini karena dari dashboard kelihatan yang lebih sering kejual tuh yang mana gitu. Terus ada juga project e-procurement untuk perusahaan namanya La Scala Batik. Saya bekerja sebagai front end menggunakan Laravel Blade dan frameworknya itu untuk CSS-nya Tailwind gitu. Dan yaitu website untuk mendigitalisasikan proses procurement atau pengadaan bahan untuk perusahaan La Scala Batik. Jadi mengadakan bahan seperti benang dan sebagainya gitu. Dan nanti ada proses juga selection of vendor gitu. Jadi vendornya bisa diseleksi by websitenya itu gitu. Terus ada juga namanya project sewa alat outdoor. Saya sebagai full stack, saya menggunakan Laravel dan Alpine.js untuk framework JavaScript-nya itu sendiri. Dan di situ ya sistemnya adalah kita gimana caranya untuk digitalisasi proses booking alat outdoor gitu. Jadi itu sebuah perusahaan UMKM juga yang sempat saya kerjakan dan itu teman saya sendiri yang punya gitu. Dan juga ada project CMP atau Central Portal Management. Saya menggunakan Astro dan React.js untuk tech stack-nya. Saya bertanggung jawab untuk bagian admin, jadi halaman admin saya semua yang handle, mulai dari dashboard-nya dan user management dan CRUD seperti biasanya gitu. Dan ya
Mungkin itu aja selama saya fokus di bidang front end ini. Pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi di dunia programming itu sendiri ada namanya konsep clean code. Jadi kita tuh bisa nulis kode itu nggak sembarangan. Jadi kita nggak cuman kita doang yang tahu gitu, nggak cuman kita yang ngerti, karena mentang-mentang kita doang gitu yang ngerjain gitu. Bagian ini kita yang ngerjain gitu. Nah, jadi kita harus pasang mindset kalau kode kita ini akan dibaca oleh orang awam yang nggak tahu apa-apa atau nggak tahu konteksnya. Jadi tim atau anggota saya tuh yang lain tuh bisa paham gitu sama codingan yang udah saya buat sedemikian rupa gitu. Contohnya, saya pasang variabel yang jelas, jadi nggak ngasal ngodingnya. Jadi variabelnya yang jelas, jadi saya hindari nama yang terlalu ambigu, kayak misalnya mungkin 3 karakter atau 4 karakter doang, kayak X, A, B, C, D, A, B, C, 2 gitu kan nggak jelas gitu. Jadi kita lebih milih yang panjang, misalnya untuk mengecek ketersediaan buku, kita pasang variabel namanya available books count. Jadi walaupun panjang, tapi itu kan ngerti gitu, walaupun yang mau kita baca lagi 15 tahun ke depan, kita ngerti itu tuh variabel buat apa gitu. Available books count, tinggal diartiin aja, tinggal ditranslate. Dan juga kenapa dalam bahasa Inggris, karena mungkin aja tim kita ada yang dari luar negeri atau internasional, dia baca codingan kita kan nggak mungkin kita paksa pakai bahasa Indonesia, dia harus ngertiin bahasa Indonesia gitu. Jadi untuk maintenance-nya nanti kedepannya bakal lebih gampang, karena kita menerapkan konsep clean code atau variabel yang jelas itu gitu untuk codingannya. Dan ya nggak khawatir orang lain tiba-tiba join, karena dia udah ngerti ini variabel buat apa, ini fungsinya buat apa gitu. Dan ya kita harus tanamkan modular, or ya lebih dikenalnya dry ya, don't repeat yourself. Jadi kita ini kode yang kita pakai di banyak tempat bisa dibungkus atau di reusable gitu. Misalnya ada fungsi untuk format currency, jadi format mata uang yang nanti dia bakal dipakai di banyak tempat ya, karena untuk print out sebuah nominal tuh biasanya ada banyak di banyak halaman gitu. Jadi make it reusable gitu. Dan ya kita harus juga namanya yang terakhir dokumentasi gitu. Jadi sembari kita develop, kita juga harus dokumentasi, kita harus catat ini tuh fungsinya buat apa, ini tuh arsitekturnya gimana gitu, biar kedepannya kita ngerti gitu arsitekturnya tuh seperti ini gitu, as is-nya tuh seperti ini gitu, biar ya 10 tahun ke depan kita ngerti as is-nya tuh gimana, dan to be-nya nanti kalau di develop tuh kayak gimana gitu, kalau mau di improve lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi kita langsung kasih tahu aja nih ke, kalau misalnya di tim besar tuh ada tech lead atau project manager, jadi kita kasih laporan singkat aja, bugnya apa, terus dampak ke usernya tuh apa, dan estimasi kasar tuh butuh berapa jam atau berapa lama untuk bisa solve masalah ini, biar semua pihak tuh aware dan bisa manage ekspektasi klien atau usernya gitu. Jadi fokus aja dulu ke mitigasinya, bukan ke perfect fix. Jadi prioritasnya itu ngurangin dampaknya gitu. Misalnya kalau fitur checkout error nih misalnya, ya udah kita coba aja nonaktifin dulu fiturnya dan tampilin pesan kalau fitur ini sedang dalam perbaikan, biar user tuh nggak frustrated nyoba gagal terus gitu. Mending dari awal kita kasih tahu kalau ini in maintenance gitu. Dan ya waktu di project Tell Eats, project kuliah saya pernah gitu ada bug countdown makanan yang ngehang. Jadi solusinya kita disablein dulu animasinya dulu gitu, disable animasinya, dan biar fungsionalitas lainnya tetap jalan gitu. Nah terus ya kita harus cari root cause juga, jadi kita harus gunain tools debugging dan chatlog untuk cari sumber masalahnya gitu, jadi tahu akar masalahnya dulu nih. Oke, next question. Oke, alasan untuk memilih saya karena saya ini adaptif, kerjanya rapih, dan selalu mikirin long termnya gimana. Jadi contohnya saya sempat buat website e-procurement plus kalabatik. Jadi desanya itu saya menghasilkan average sebesar SUS sebesar 91,8 yang dihasilkan oleh beberapa responden. Jadi mereka menganggap bahwa sistem yang sudah saya buat ini penggunaannya mudah gitu, sekitar 91% tadi. Dan ya saya percaya diri untuk kompeten di bagian front end dan desain website gitu, di bagian frontnya. Dan ya terutama saya pernah magang juga di Pruri, saya banyak mendapatkan best practice langsung di dunia kerja tuh gimana, developernya gimana,
API contract dengan backend tuh gimana, jadi nggak asal-asalan dan kita dokumentasi dengan jelas juga gitu. Jadi saya bisa lebih cepat beradaptasi di perusahaan Bapak gitu. Oke, pertanyaan untuk perusahaan Bapak mungkin yang terakhir saya pengen nanya tentang tim. Mungkin bisa diceritakan sedikit front end itu dinamikanya seperti apa dan tech stack yang sering digunakan tuh apa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ekspektasi dalam 3-6 bulan pertama, kontribusi apa yang bisa saya lakukan biar perusahaan menganggap wah saya ini benar-benar kompeten dan perusahaan tidak salah memilih saya gitu sebagai karyawannya. Dan yang terakhir, selain proyek bisnis as usual, apakah perusahaan punya program atau anggaran khusus untuk pengembangan skill? Jadi misal ada proyek baru, apakah ada train khusus untuk kita gitu? Jadi ada program khusus untuk kita bisa berlatih untuk bisa tempuh proyek baru tersebut gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih.